kenapa masih di sini? Apa ada sesuatu yang mengganggu kita? Aku sedang memikirkan banyak hal-hal. Kamu mikirin apa? Mana tahu Miss bisa bantu. Aku takut dan sedih soalnya mama aku sakit. Merasa takut pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan itu adalah hal yang wajar. Tapi kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong kita melewati setiap masa-masa sulit kita. Kita harus berdoa dan percaya sama Tuhan, Miss. Iya, betul. Kalau kita percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi yang namanya masalah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam setiap masalah kita. Walaupun mungkin jawabannya belum langsung terlihat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita. Mengerti, Miss. Oke, nah kali ini kita akan menyaksikan cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada seseorang yang memiliki kepercayaan teguh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Apakah engkau pernah benar-benar sakit? Saat sakit, sehingga engkau begitu lemah untuk keluar dari tempat tidur? Dokter mungkin memberikan obat kepadamu atau suntikan, atau bahkan membantumu bernapas dan menggunakan alat bantu pernapasan. Kita akan membaca satu kisah tentang seorang gadis kecil yang membutuhkan lebih daripada dokter untuk membuatnya sembuh. Anak gadis Yairus yang berusia sekitar 12 tahun sudah terbaring sakit cukup lama. Orang tuanya melakukan segala sesuatu yang mereka pikir dapat menolong agar putrinya pulih kembali. Tetapi tampaknya dia semakin lemah. Orang tua yang baik akan menyayangi anaknya dan akan melakukan segala sesuatu agar anaknya sembuh. Jadi, bayangkan bagaimana kecewanya Yairus ketika anak satu-satunya sakit parah. Dia tidak mau beranjak dari sisinya. Terus-menerus, dia mengirim dokter dan orang yang tahu tentang penyakit anak-anak. Tetapi, tidak seorang pun yang dapat menolong. Kemudian, Yairus berpikir tentang Yesus, guru agung dari Galilea. Setiap orang sedang membicarakan tentang mukjizat yang dilakukannya. Yesus adalah harapan Yairus yang terakhir. Yairus berbisik kepada putrinya, "Saya akan pergi untuk mencari pertolongan. Saya mengasihimu." Kemudian Yairus meninggalkan rumahnya dan dia pergi ke rumah Matius. Dia tahu bahwa dia dapat menemukan Yesus di sana. "Anak perempuanku satu-satunya sedang sakit parah. Dia sekarat. Saya membutuhkanmu datang ke rumahku sekarang dan meletakkan tanganmu ke atasnya, sehingga dia dapat sembuh." Iman Yairus membuat Yesus senang. Segera dia berangkat bersama Yairus. Tetapi sekumpulan orang banyak segera berhimpun menunggu Yesus untuk keluar dari pintu depan rumah Matius. Orang-orang mengerumuni Yesus saat dia berjalan keluar. Setiap orang mau berada di dekatnya. Mereka saling mendorong. Seringkali mereka berhimpitan agar bisa bertemu dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus berhenti. "Siapakah yang telah menyentuhku?" Dia bertanya. "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Petrus tidak percaya Yesus mengucapkan pertanyaan seperti itu. Yesus terus melihat ke sekeliling. Akhirnya seorang wanita melangkah mendekatinya. "Saya yang telah menyentuhmu," dia berkata sambil menangis. "Saya sudah lama menderita sakit. Saya sudah menghabiskan semua uang saya agar dapat sembuh. Saya berpikir jika seandainya saya dapat menyentuhmu, maka saya akan sembuh." Yesus merasa senang karena wanita itu memiliki iman yang sangat kuat kepadanya. Dia segera pergi.
Bersukacitalah, Yesus berkata kepadanya. Engkau sembuh karena engkau memiliki iman kepadaku. Pergilah dan nikmatilah hidupmu. Sebelum Yesus dan Yairus melanjutkan perjalanan, salah seorang hamba Yairus datang memaksa masuk ke antara kerumunan orang banyak. Tak perlu lagi mencemaskan guru, dia berkata kepada Yairus, anakmu sudah meninggal. Betapa sedihnya Yairus, hatinya yang penuh belas kasihan seorang ayah pastilah sangat tertekan dan merasakan kesedihan yang mendalam. Tetapi Yesus berpaling kepada Yairus. Jangan cemas, dia berkata, percayalah. Yesus memanggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi bersamanya. Mereka segera pergi ke rumah Yairus. Rumah Yairus sudah dipenuhi orang banyak. Semuanya berduka dan menangis. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengenal Yairus, tetapi mereka menunjukkan simpati. Tolong suruh keluar peratap-peratap ini, Yesus berseru kepada Yairus. Anakmu tidak mati, dia hanya tidur. Orang-orang sangat kaget mendengar berita tersebut. Mereka tahu bahwa orang itu sudah mati. Kemudian Yesus membawa ketiga muridnya ke dalam rumah bersama dengan Yairus dan istrinya. Di kamar gadis itu, Yesus berdiri di sisi tempat tidur dan memegang tangan gadis kecil itu. Hai anak, bangunlah, dia berkata. Gadis kecil itu membuka matanya dan duduk. Coba bayangkan betapa lebarnya senyumannya ketika dia melihat mata Yesus yang teduh. Berikan sesuatu untuk dia makan, Yesus berkata kepada orang tuanya yang berbahagia itu. Putri Yairus sudah sembuh dan kuat kembali. Yesus tidak hanya senang memberikan kesembuhan pada orang yang sakit, tetapi ia juga memberikan kehidupan bagi manusia. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25, dia berkata, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita juga dari kematian dan memberikan hidup kepada kita. Kita menyembah Allah yang memberikan hidup kekal kepada kita. Tidakkah engkau mengasihinya?